Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Seperti biasa di hari Jumat pekan yang pertama ba'da maghrib, kita membahas kitab prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya mempelajari perkara akidah, di mana kita sebutkan bahwasanya akidah yang sahih merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah. Akidah yang sahih akan melahirkan perbuatan-perbuatan dan amalan yang lurus, sedangkan akidah yang batil akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi aturan-aturan dan prinsip-prinsip dasar Islam. Seperti misalnya seseorang yang meyakini bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Dengan keyakinan ini terlahir perbuatan yang terpuji, yaitu di mana seseorang ketika dia meminta rizki, dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda atas dasar akidah yang tidak sahih, seperti misalnya seorang yang meyakini bahwasanya mayit yang sudah meninggal, penghuni kubur bisa mendengar, bisa memberikan manfaat dan madarat. Maka dari keyakinan ini, berangkat dari akidah ini, dia pun mendatangi kuburan-kuburan, bukan niat untuk ziarah kubur, mendoakan si penghuni kubur, tetapi justru malah dia meminta-minta kepada penghuni kubur itu sendiri. Kenapa? Karena berangkat dari akidah di mana ia meyakini bahwa mayit itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Jadi itulah yang sudah kita sebutkan, beberapa poin berkaitan dengan pentingnya kita mempelajari perkara akidah. Berikutnya, pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan mengupas arti dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kalimat ini semuanya itu diambil dari bahasa Arab. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
Maka perlu kita memahami ya kalimat ini. Apa itu akidah? Apa itu ahlus sunnah? Apa itu al-jamaah? Sehingga dengan kita memahami kalimat ini, ya, pemahaman kita menjadi benar. Nah, kita akan jelaskan kalimat per kalimat. Yang pertama, arti dari al-aqidah. Iya. Akidah secara bahasa itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah al-aqdu. Artinya ikatan. Ya. Al-aqidah maknanya adalah al-aqdu, artinya ikatan. Makna yang kedua juga at-tawsiq. At-tawsiq yang memiliki arti kepercayaan, keyakinan. Yang ini merupakan amalan hati. Dan bisa juga bermakna al-ihkam. Artinya menetapkan. Dan juga bisa bermakna ar-rabtu bil quwwah, mengikat dengan kuat. Mengikat dengan kuat. Iya. Maka dari makna-makna ini kita dapat tarik kesimpulan makna akidah secara istilah, yaitu iman, keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan-raguan. Itulah makna akidah, yaitu keyakinan, kepercayaan, iman yang pasti, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Iya. Jadi itu makna apa? Al-aqidah. Sehingga buku yang akan kita kupas ini berbicara tentang amalan-amalan hati, atau juga perkara-perkara yang wajib untuk kita imani, yang wajib untuk kita yakini. Seperti misalnya bagaimana kita beriman kepada Allah, apa saja cakupan-cakupan iman kepada Allah, tentang keyakinan Allah itu ada di mana, tentang keyakinan malaikat-malaikat Allah, bentuk-bentuk malaikat, tempatnya di mana. Nah, ini semuanya kan berkaitan tentang perkara gaib. Ini berbicara tentang keyakinan. Jadi kita tidak membahas tentang amaliyah al-zahirah, tentang amalan-amalan yang nampak. Kita tidak membahas masalah wudu, masalah sholat, masalah zakat. Karena kita tahu pembahasan itu dibahas dalam disiplin ilmu apa namanya? Fikih. Kita juga tidak membahas tentang adab makan, adab tidur, adab safar. Karena itu dibahas dalam kitabul adab. Dan kita juga tidak membahas tentang akhlak, jujur, ya, dusta, amanah. Karena itu semua dibahas dalam masalah bab akhlak. Tetapi yang kita bahas adalah berkaitan tentang keyakinan, kepercayaan, ya. Sehingga bagaimana keyakinan kepada Allah yang benar, bagaimana keyakinan kepada malaikat yang benar, kepada hari akhir yang benar. Nah, yang insya Allah kita akan sebutkan poin-poinnya. Jadi itu makna al-aqidah, keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua ada kalimat ahlus sunnah. Ya. Ahlus sunnah dengan mudah kita artikan yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah. Ahlus sunnah. Ahlu artinya pengikut, pemilik, pemegang.
Makanya bisa kita artikan secara bebas, ahlus sunnah artinya orang yang mengikuti sunnah. Namun di sini yang saya ingin tekankan makna sunnah. Sering kalimat ini kita dengar. Itu kalimat apa? As-sunnah. Iya. Karena ketika kita mengatakan ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat di masjid adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang memahami, oh berarti hukumnya adalah sunnah. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, itu makna sunnah yang dipahami oleh sebagian orang. Makanya perlu kita memahami makna sunnah. Ketahuilah jamaah sekalian, makna sunnah secara umum, jika kita mendengar kata-kata sunnah, ini adalah sunnah Nabi, ini adalah sunnah para sahabat, maka itu memiliki arti kullu ta'limi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah. Semua yang diajarkan oleh Nabi, baik itu berkaitan tentang perkara akidah maupun ibadah, itu adalah apa? Sunnah. Ya, mau hukumnya wajib atau sunnah, itu namanya adalah sunnah. Iya. Seperti misalnya termasuk sunnah Nabi bahwasanya kita memulai sholat dengan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti inilah dikatakan sunnah di dalam sholat. Ketika disebutkan bahwasanya pelaku dosa besar selain kesyirikan, maka masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Naam. Jadi ini secara umum makna sunnah. Sehingga apabila ada satu perbuatan yang itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu kita sebut sebagai apa? Apa lawan sunnah? Bid'ah. Ya, sehingga segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk perkara baru dalam agama. Sehingga itu dikatakan bid'ah. Sehingga dari sini ya, bid'ah adalah sebuah istilah yang ditujukan hanya kepada amalan-amalan yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah ataupun akidah. Jadi tidak berkaitan dengan urusan dunia. Merupakan bentuk kebodohan ketika ada seseorang yang diingatkan tentang perbuatan bid'ah, dia serta-merta mengatakan, udah kalau begitu antum kalau mau kerja naik ontak saja, karena di zaman Nabi tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada pesawat, itu semuanya adalah bid'ah. Maka ini keliru, karena bid'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah bid'ah dalam urusan agama. Iya. Jadi itu makna sunnah secara umum. Apa artinya jamaah sekalian? Segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ibadah. Adapun makna yang kedua adalah makna secara khusus. Inilah yang disesuaikan dengan disiplin ilmu. Ya. Sehingga dari makna yang khusus ini kita dapati makna sunnah itu berbeda-beda. Ahlul hadis memiliki pengertian tersendiri. Ahlul fikih memiliki pengertian tersendiri. Bahkan ulama-ulama usulul fiqh juga memiliki arti tersendiri tentang makna sunnah. Sebagai faedah,
maka kita akan sebutkan makna-makna khusus tersebut sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, yang pertama, makna sunnah menurut ulama hadis, ya, menurut ilmu hadis. Makna sunnah menurut ulama hadis adalah kullu ma ukhidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin au hammin, yaitu semua yang berasal dari Nabi, baik itu ucapannya. Ini pertama, ucapannya. Yang kedua, baik itu perbuatannya. Yang ketiga, baik itu penetapannya. Yang keempat, baik itu berupa sifat yang berbentuk akhlak, ya, au sifatin khalqiyah, yang berbentuk akhlak, au khuluqiyah, atau sifat fisiknya, sifat tubuhnya, au hammin, atau keinginan. Ini sunnah menurut siapa? Ahlul hadis. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, baik apa? Perkataannya, terus perbuatannya, penetapannya, sifat akhlaknya, dan sifat fisiknya atau keinginan. Iya. Kita contohkan satu persatu. Yang pertama adalah qaulin, yaitu dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sabda, perkataan Nabi, maka itu adalah sunnah menurut ulama ahli hadis. Seperti sabda beliau, innamal a'malu binniyat. Semua hadis arba'in an-nawawiyah yang kita pelajari, maka itu berkaitan dengan sunnah al-qauliyah, sunnah yang berkaitan dengan ucapan Nabi. Al-fi'l, perbuatan, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya beliau pernah mengerjakan sholat di atas semimbar. Kemudian Utsman bin Affan menceritakan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi SAW sholat di atas semimbar. Diperhatikan oleh para sahabat, yang mana Nabi tidak mengucapkan, tapi mencontohkan. Dia praktekkan dengan anggota badannya, maka itu disebut namanya sunnah apa? Fi'liyah. Sunnah fi'liyah, perbuatan. Hajinya Nabi SAW, beliau tawaf 7 putaran, beliau sa'i, maka itu namanya sunnah fi'liyah. Atau juga takririyah, sunnah takrir. Takrir artinya penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang penetapannya itu didasari karena sukutin Nabi, Rasulullah diam, ya. Jadi penetapan Nabi maknanya Rasulullah diam, tidak menghukumi. Maksud dari tidak menghukumi, tidak melarang dan juga tidak memerintahkan. Perhatikan, tidak melarang dan juga tidak memerintahkan, maka ini disebut namanya sunnah takririyah. Dan ini juga termasuk perbuatan yang boleh kita lakukan, bukan hanya boleh tapi dianjurkan, ya. Seperti misalnya tentang apa namanya itu, perbuatan Bilal yang beliau selalu mengerjakan sholat 2 rakaat selesai berwudu, ya. Nabi SAW bahkan dalam hadis tersebut menyetujui
maka itu menjadi perkara sunnah, artinya bisa kita amalkan. Ya. Nah, kemudian juga yang menunjukkan penetapan Nabi hukumnya boleh, seperti yang terjadi, ya, yaitu ketika Khalid bin Walid pernah memakan daging dob. Dob itu sejenis hewan yang ada di padang pasir yang bentuknya seperti biawak, tapi dia bukan biawak karena makannya berbeda. Nah, ketika Khalid bin Walid memakan dob, Nabi SAW disuguhkan, tapi Nabi tidak memakannya, dan Nabi diam apa yang dilakukan oleh Khalid. Maka ini menjadi sunnah takririyah yang menunjukkan bahwa makan binatang dob itu diperbolehkan. Ya, dob itu sekali lagi sejenis binatang yang hidup di padang pasir. Tidak bisa kita terjemahkan biawak. Kalau biawak hukumnya adalah haram, ya, karena dia memakan bangkai dan juga termasuk binatang buas. Ini contoh takririyah. Atau tadi yang keempat apa? Au sifatin khalqiyah, itu sifat yang berbentuk akhlak. Seperti sering disebutkan, Rasulullah adalah seorang yang pemberani, lemah lembut, jujur, memiliki sifat kasih sayang, tawadu kepada istri-istrinya, tawadu kepada sahabat-sahabat yang lain. Walaupun beliau adalah orang yang telah dijamin masuk dalam surga, seorang yang fatonah, cerdas, tetapi disebutkan bahwasanya beliau tetap tawadu. Di antara bentuk tawadunya beliau tidak mengedepankan egonya, tidak mengedepankan pendapatnya, tapi beliau selalu melakukan musyawarah. Dan ketika pendapat beliau itu tidak dijalankan, maka beliau tidak sakit hati. Seperti misalnya pada peristiwa perang Uhud, di mana beliau berpendapat tetap bertahan di Madinah, tapi sahabat-sahabat yang lain beda. Mereka mengatakan kita harus menghadapinya, keluar dari Madinah, menyambut musuh. Ternyata pendapat yang diambil adalah pendapatnya para sahabat. Nabi SAW pendapatnya ditinggalkan. Ya, ini menunjukkan beliau adalah orang yang tawadhu. Ini contoh sifat khalqiyah, akhlaknya. Kemudian ada lagi sifat khuluqiyah, fisiknya. Seperti misalnya Anas bin Malik pernah mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsana wajhan, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus rupanya, ya, orang yang paling banyak jenggotnya. Berarti disebut namanya sifat apa? Sifat fisiknya. Iya. Atau yang terakhir adalah ham, yaitu keinginan beliau. Seperti banyak kita dapati beliau ingin membakar rumah orang-orang yang enggan melaksanakan sholat berjamaah, maka itu menjadi perkara sunnah. Ini yang pertama, makna sunnah secara khusus menurut siapa? Ahlul hadis. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna sunnah menurut ulama fikih, ya, menurut ulama fikih, yaitu suatu amalan jika dikerjakan dapat pahala, ya, jika dikerjakan dapat pahala. Jika tidak ditinggalkan maka tidak mendapatkan apa-apa, ya. Nah, ini sunnah ini adalah menurut ulama ahli fikih. Tapi tidak cukup kita katakan sampai di situ, jamaah sekalian. Tidak cukup kita katakan yang disebut dengan sunnah dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Ini harus ada tambahan, namun tercela. Jadi apabila ada perbuatan yang hukumnya sunnah, menurut ulama fikih hukumnya adalah sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, sholat tahiyatul masjid,
sholat witir, sholat tahajud, itu semua hukumnya apa jemaah? Sunnah. Jika dikerjakan dapat apa? Pahala. Jika ditinggalkan tidak dapat apa-apa, ya kan? Nah, tapi tercela enggak orang tersebut? Tercela. Iya. Makanya Imam Ahmad bin Hambal sampai pernah mengatakan man taraka sholatal witri fa huwa rajulun su. Orang yang meninggalkan sholat witir maka dia adalah orang yang buruk. La tuqbal syahadatuh, tidak diterima persaksiannya. Ya. Jadi walaupun ibadah itu hukumnya sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, sholat tahajud, naam, jika dia kerjakan dapat pahala, jika dia tinggalkan tidak dapat apa-apa, tapi tercela. Apa fungsinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah sunnah kalau bukan tujuannya adalah untuk kita kerjakan? Karena penting untuk kita mengerjakan amalan-amalan sunnah dalam rangka untuk menutup kekurangan-kekurangan pada ibadah yang wajib. Lihat, setiap Allah mewajibkan ibadah, pasti di sana ada ibadah yang sunnah. Allah wajibkan sholat 5 waktu, ternyata di sana ada sholat-sholat sunnah. Allah wajibkan puasa Ramadan, ternyata di sana ada puasa-puasa sunnah. Allah wajibkan zakat, ternyata di sana ada sodakoh-sodakoh yang sunnah. Allah wajibkan haji seumur hidup sekali, ternyata Allah juga mensunahkan untuk mengerjakan haji jika kita mampu kapanpun, walaupun itu mungkin setahun sekali. Yang kedua, yang ketiga hukumnya adalah sunnah. Kenapa ini semua disyariatkan? Bertujuan untuk menutupi segala kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Ya, karena kalau kita katakan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan gak dapat apa-apa, lalu apa fungsinya amalan-amalan apa? Sunnah. Maka kita tambahkan namun tercela jika ditinggalkan. Ini sunnah menurut siapa? Ilmu fikih. Kemudian yang terakhir adalah sunnah menurut ulama usulul fikih. Usul fikih. Ya. Mereka mengatakan sunnah itu adalah ma umira fihi ghairu jazim au ma tuliba ghairu jazim. Itu segala sesuatu yang diminta untuk dilaksanakan. Ya. Segala sesuatu yang diminta untuk dilaksanakan namun sifatnya tidak ditekankan, namun sifatnya tidak dikuatkan. Ya. 6. Iya. Jadi Nabi memerintahkan tapi sifatnya tidak ditekankan. Seperti misalnya tentang sholat sunnah qobliyah maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Nabi mengatakan sampai 3 kali. Sholat sebelum maghrib. Sallu adalah fil amr. Yang ini menunjukkan apa? Perintah. Tapi beliau mengatakan liman sya', bagi yang mau. Berarti ini perintah, tapi sifatnya tidak diapain? Tidak ditekankan. Nah itu makna sunnah menurut ulama usul fikih. Jadi itu kesimpulannya jamaah sekalian. Ya, makna sunnah secara khusus tadi ada berapa jamaah? 3 ya. Menurut ulama ul hadis, terus ulama fikih dan ulama usul fikih. Iya. Namun berkaitan dengan disiplin ilmu yang sedang kita bahas adalah perkara akidah, berarti kita berbicara ya segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi berkaitan dengan akidah. Ya, nanti kita bahas tentang bagaimana iman kepada Allah, ya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat-malaikatnya. Kita akan sebutkan kandungan-kandungannya, yaitu semua berkaitan dengan perkara akidah. Ya, kemudian ada satu lagi al-jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian orang
mengartikan al-jamaah itu adalah as-sawadul a'zam, kelompok yang banyak pengikutnya. Iya. Sehingga mereka berpendapat kebenaran itu adalah yang pengikutnya banyak. Iya. Karena kata al-jamaah itu adalah kumpulan orang. Sehingga setiap yang banyak itu adalah kebenaran. Maka jelas ini adalah pengertian yang keliru. Makna al-jamaah bukan kelompok yang paling banyak, bukan kelompok yang diikuti oleh banyak orang, tapi makna al-jamaah yang benar adalah bersatu di atas kebenaran. Iya, bersatu di atas kebenaran. Walaupun hanya sedikit pengikutnya. Dan ini sesuai dengan penjelasan Nabi SAW. Ketika menjelaskan tentang mana al-jamaah, beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berada di atas sunnahku, yang mengikutiku dan mengikuti sahabatku. Itulah makna al-jamaah. Itu orang yang bersatu di atas kebenaran. Mereka menghindari perpecahan. Ya. Nah, walaupun pengikutnya itu sedikit dan sudah menjadi sunnatullah bahwasanya orang yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Sehingga dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ini kata beliau. Al-jamaah adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Walaupun engkau itu seorang diri. Kita berada di satu kampung, di satu perumahan yang semuanya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, merayakan hari kematian, atau mungkin satu kampung, satu perumahan tersebut memasang ornamen-ornamen Natalan, kita doang sendiri kagak, maka kita tetap dikatakan apa? Al-jamaah. Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, walaupun engkau itu seorang diri, itu dikatakan al-jamaah. Iya. Demikian pula dikatakan oleh al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan alaika bitariqil haq wa la tastauhish turukal huda likillati ahliha. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan kebenaran dan jangan merasa sakit hati, merasa minder di jalan kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Ya. Wa iyyaka turukal batil, waspadalah kalian dari jalan kebatilan. Wala tagtar bikasratis salikin, janganlah engkau tertipu karena banyaknya orang yang mengikuti. Ya. Sehingga dari sini salah orang yang mengartikan al-jamaah artinya as-sawadul a'zam, kelompok yang paling banyak. Ya. Bahkan kalau diartikan al-jamaah itu adalah sesuatu yang paling banyak, ini bertentangan dengan banyak dalil Al-Qur'an. Justru disebutkan dalam banyak ayat yang benar, yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Sedangkan sebaliknya orang yang mengikuti kesesatan itu banyak. Seperti misalnya Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aksara man fil ardi
yudilluka an sabilillah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, maka engkau akan tersesat. Yudilluka an sabilillah, akan menyesatkanmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti justru mengikuti yang banyak itu akan apa? Tersesat. Dan juga Allah mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Berarti yang tahu dengan yang tidak tahu lebih banyak mana? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti kebanyakan orang yang tidak tahu, yang tahu itu sedikit. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, dalam surat Ar-Ra'd, ya, akan tetapi banyak manusia yang tidak beriman. Berarti banyakkan yang beriman ataupun yang tidak beriman? Yang tidak beriman. Nah ini, jadi kalau dikatakan al-jamaah itu artinya kelompok yang banyak, justru Allah Subhanahu wa taala mencela sesuatu yang sifatnya itu banyak. Kalau memang kebenaran itu dilihat dari banyak pengikutnya, apa kata Nabi SAW tentang keberadaan nabi-nabi sebelumnya? Uridat alayya al-umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat, itu umat-umat sebelumnya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahbu, aku melihat nabi yang pengikutnya itu hanya beberapa orang, 1 sampai 10 orang. Wa nabiyyu ma'ahu ar-rajul wa rajulan, ada lagi nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Ya, ada lagi yang ketiga, walaisa ma'ahu ahad, tidak ada pengikutnya sama sekali. Lihat, nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Sehingga standar kebenaran, prinsip dalam mengambil kebenaran, bukan kita lihat banyaknya pengikut orang tersebut. Seperti misalnya kita jangan tertipu dengan ustadz-ustadz yang ada di media sosial, di YouTube atau yang semisalnya, followernya jutaan, followernya ratusan ribu. Kalau ternyata yang disampaikan itu bertentangan dengan al-haq, maka kita wajib meninggalkannya. Ya, ini makna dari apa? Al-jamaah. Ya, itulah makna dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang intinya, ya, buku ini akan menjelaskan kepada kita perkara-perkara akidah yang sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga yang diajarkan oleh para sahabat. 6. Kemudian sejarah munculnya Ahlus Sunnah. Ketahuilah jamaah sekalian, sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah istilah yang baru ada di zaman sahabat. Jadi di zaman Nabi SAW tidak dikenal istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun bukan berarti istilah ini adalah istilah yang bid'ah. Tapi istilah ini adalah istilah yang dinamakan oleh para sahabat, yang nanti kita akan sebutkan perkataan-perkataan sahabat tentang istilah ini. Jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada kaum muslimin dinamakan Ahlus Sunnah. Jadi penamaan ini belum muncul. Allah Subhanahu wa taala menamai para sahabat adalah kaum muslimin dan al-mu'minin. Jadi istilahnya hanya itu. Iya. Jadi orang-orang yang masuk Islam
di zaman Nabi SAW itu disebut namanya kaum muslimin dan al-mu'minin, orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Dan juga menamakan dengan sebutan muhajirin dan al-ansar. Muhajirin adalah sahabat-sahabat yang berasal dari mana? Mekah. Sedangkan ansar ada sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Ini penamaan yang ada di zaman Nabi. Bahkan juga Rasulullah menyebut dengan istilah sahabat. Ya. Sedangkan orang-orang yang setelahnya disebut namanya al-ikhwan. Nah, jadi pada intinya di zaman Nabi SAW belum dikenal istilah sahabat. Apa? Ahlu sunnah. Baru di zaman sahabat ya mulai ada istilah ahlu sunnah wal jamaah, seperti yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Abdullah bin Abbas berkata, yakni pada hari kiamat ketika menjadi putih wajah-wajah siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Ini ya, sahabat Ibnu Abbas baru menamakan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Dan menjadi hitam wajah-wajah ahlu bid'ah dan perpecahan. Nah, kemudian penyebutan istilah ahlu sunnah ini juga diikuti oleh kebanyakan ulama salaf. Di antaranya Ayyub As-Sikhtiyani, ia berkata, apabila aku dikabarkan tentang meninggalnya seorang dari ahlu sunnah, seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada ahlu sunnah karena mereka adalah al-ghuraba. Alangkah sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi intinya penamaan ahlu sunnah itu pertama kali terjadi di zaman siapa? Sahabat. Siapa orangnya yang menamakan itu? Abdullah bin Abbas. Kenapa sahabat Abdullah bin Abbas yang menggunakan istilah ini, ahlu sunnah wal jamaah? Kenapa tidak menggunakan istilah orang-orang yang beriman saja, atau dengan istilah kaum muslimin saja, tapi beliau menggunakan istilah khusus ahlu sunnah wal jamaah? Karena munculnya akidah-akidah yang sesat lagi menyesatkan, munculnya kelompok-kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam, itu terjadi di zaman sahabat. Munculnya kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, Qadariyah, Al-Jabariyah, itu semua ya di zaman sahabat. Khawarij itu muncul di zaman siapa jemaah? Utsman bin Affan sudah ada. Kemudian berkembang di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, yang mereka meyakini ya bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari Islam, kekal di neraka. Yang mana keyakinan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga mereka itu orang-orang Khawarij disebut oleh Ibnu Abbas sebagai ahli bid'ah. Nah ini karena adanya orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, maka mereka dikatakan ahlu bid'ah. Ya. Jadi sebab kenapa sahabat Ibnu Abbas menamakan dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah, karena di zamannya bermunculan ya orang-orang yang sesat. Seperti di zaman Ibnu Umar datang kaum Qadariyah yang mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya peran
Allah Subhanahu wa taala tidak punya campur tangan tentang nasib seorang hamba. Seorang hamba itu melakukan sesuatu atas kehendak sendirinya. Tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelompok ini disebut namanya apa? Qadariyah, dan ini terjadi di zaman Ibnu Umar. Ya. Demikian pula Al-Jabariyah, kebalikan dari Al-Qadariyah. Kalau Al-Qadariyah meyakini bahwasanya Allah tidak punya campur tangan, Al-Jabariyah kebalikannya, meyakini bahwasanya manusia itu tidak punya kehendak. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan manusia itu seperti robot. Ya, seperti robot. Berjalan dikehendaki oleh Allah saja, tidak punya kehendak. Dan ini semua muncul di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya untuk membedakan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, yaitu mereka yang mengikuti ajaran Nabi disebut namanya ahlu sunnah. Mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi disebut namanya ahlu bid'ah. Kemudian zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di zaman ini kita mendapati ada istilah yang lain, disebut dengan apa? As-salafi, ya, atau as-salafiyah. Maka perlu kita jelaskan sedikit tentang makna as-salaf agar kita betul-betul yakin dengan manhaj yang kita berjalan di atasnya. Karena adanya isu-isu atau juga statement yang mengatakan bahwasanya salaf itu adalah kelompok, ya. Sehingga ketika ada orang yang tidak sesuai dengan ajaran salaf, dengan enteng dia mengatakan iya, dia mah kelompok salafi, ya. Maka ini perlu kita luruskan jamaah sekalian. Iya. Jadi kalimat salaf, ya, harus dibedakan antara salaf dengan salafi, ya. Sehingga kita tidak boleh fobia dengan kalimat ini jamaah sekalian. Makna salaf secara bahasa artinya orang yang telah mendahului kita. Itu secara bahasa, ya. Orang-orang yang telah mendahului kita dalam hal usia, dalam hal kekayaan, harta, itu makna salaf secara umum. Seperti katakan salafur rajul, salaf seseorang maksudnya kedua orang tua yang telah mendahuluinya. Adapun secara istilah, salaf itu artinya, ya, orang-orang yang terdahulu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tabi'in dan at-tabi'ut tabi'in, generasi pertama yang terbaik dari umat Islam yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang membawa petunjuk pada 3 kurun, pada 3 generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum. Iya, udah isya ya. Nanti kita lanjutkan tentang makna as-salaf. Iya. Nah,